Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan mencoba untuk menjelaskan materi salah satu bab dari filsafat komunikasi, yaitu filsafat etika dan komunikasi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami adalah kelompok 2 dari kelas filsafat komunikasi A Universitas Andalas tahun 2020. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, itu ada Rahmadani Fitri Handayani dengan nomor BP 2010861029. Lalu ada Anissa Mardatila M dengan nomor BP 2010862005. Lalu ada saya sendiri, Anissa Yasmin dengan nomor BP 2010862007. Dilanjutkan oleh Rifki Ananda pada 2010862033. Ada Yoga Saputra dengan nomor BP 2010862037. Hafizah Sriwahyuni dengan nomor BP 2010863015 dan terakhir oleh Renzo Blantimor yaitu 2010863019. Nah, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Dr. Emeraldi Catra MIKOM selaku dosen dari Universitas Andalas yang telah mengizinkan kami untuk membahas lebih lanjut tentang filsafat, etika, dan komunikasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang sebenarnya, saya akan memberitahu dulu apa-apa saja garis besar yang akan dibahas pada bab filsafat, etika, dan komunikasi. Kami membahas setidaknya 4 poin utama. Yang pertama, pengertian etika. Kedua, hubungan filsafat dan etika. Lalu ada etika komunikasi. Dan terakhir, perbedaan etika dan etiket. Kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu pengertian etika yang disampaikan oleh Rahmadani Fitri Handayani. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian etika. Secara etimologi atau secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dan dalam bentuk jamak, taeta berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika dibedakan menjadi 3 pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, maka etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Materi selanjutnya yaitu hubungan filsafat dengan etika yang akan disampaikan oleh dua teman saya. Yang pertama Yoga Saputra, lalu dilanjutkan oleh Hafizah Sriwahyuni. Menurut Sidney Hook, filsafat juga pencari kebenaran, suatu persoalan nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan, nilai untuk melaksanakan hubungan-hubungan kemanusiaan secara benar dan juga berbagai pengetahuan tentang apa yang buruk atau baik untuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau bertindak dalam kehidupannya. Florence mengidentifikasi sejumlah orientasi nilai-nilai yang tampaknya berkaitan dengan masalah kehidupan dasar. Yang pertama, manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik, dalam arti mendominasi, hidup dengan atau ditaklukkan alam. Yang kedua, manusia menilai sifat atau hakikat manusia sebagai baik, atau campuran antara baik dan buruk. Yang ketiga, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat, manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang akan dilakukan, atau telah dilakukan. Yang terakhir, manusia menilai hubungan dengan orang lain dalam kedudukan yang langsung, individualis, atau posisi yang sejajar. Baiklah, selanjutnya yaitu orientasi nilai tersebut sangat berbeda di antara berbagai kebudayaan dan subbudaya dalam masyarakat. Orientasi nilai budaya itu dinyatakan dalam konsep-konsep, sikap-sikap, dan harapan-harapan orang yang bersangkut paut dengan diri mereka sendiri atau orang lain, khususnya sebagai bagian dari peranan-peranan sosial yang mereka sandang dalam masyarakat. Nilai-nilai memiliki tingkatan. Yang pertama yaitu nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti demokrasi,
keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian dan kemajuan sosial, serta perwujudan diri dan penentuan diri. Yang kedua, nilai-nilai tingkat menengah, seperti kualitas keberfungsian manusia atau pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok, dan masyarakat yang baik. Yang ketiga, nilai-nilai instrumental atau operasional, yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang profesional yang baik. Misalnya, dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri. Yang keempat, nilai yang menjadi kerangka referensi individu. Materi selanjutnya yaitu adalah tentang etika komunikasi yang akan disampaikan oleh Renzo Blantimor. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika komunikasi. Etika komunikasi bertujuan membantu manusia mengambil sikap dan tindakan yang tepat, bebas dan tanggung jawab dan bahagia. Etika mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek komunikasi. Dengan adanya etika komunikasi, lawan bicara dapat menerima kita dengan baik, tidak menimbulkan kegangguan dan hambatan lainnya. Cara dalam menerapkan etika komunikasi dengan memperhatikan adat, nilai, dan norma yang berlaku setempat. Materi terakhir yaitu perbedaan etika dengan etiket yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Mardatila. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan etika dan etiket. Ada beberapa perbedaan pokok nih antara etika dan etiket, menurut Derji, Darmodiharjo, dan Siddhartha. Yang pertama, etika itu menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang ataupun kelompok tertentu. Etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Sementara itu, etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika itu menyangkut apakah suatu perbuatan itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, yang kedua, yaitu etiket itu hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Jadi, etiket selalu berlaku ketika ada orang lain, sementara etika tidak memperhatikan adanya orang lain atau tidak. Yang ketiga, etika itu bersifat relatif, dalam arti kata bahwa terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etika tertentu. Etika itu jauh lebih bersifat mutlak. Prinsip etika bisa sangat universal dan tidak ada proses tawar-menawarnya. Dan yang terakhir, etika itu hanya menyangkut segi lahiriah saja, sementara etika lebih menyangkut aspek internal manusia. Dalam hal etiket, orang bisa munafik, namun dalam hal dan perilaku etis, manusia tidak bisa bersifat kontradiktif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam mendengarkan materi tentang filsafat, etika, dan komunikasi. Semoga materi yang kami sampaikan itu dapat dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Anissa Yasmin, mewakili teman-teman kelompok 2, mengucapkan terima kasih dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.